Ya, pemirsa, Peggy Setiawan, mantan tersangka atas kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki 8 tahun silam di kawasan Cirebon, Jawa Barat ini akhirnya dinyatakan bebas setelah pihak Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonannya pra-peradilannya. Ya, di sisi lain para terpidana kasus Vina juga menginginkan mengajukan peninjauan kembali. Lalu bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edy Hasibuan, dan juga kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin. Selamat pagi Bapak-bapak, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat pagi Bang Insang, Pak Edy. Terima kasih. Selamat pagi Bang. Ya. Kita ke Bang Insang terlebih dahulu mungkin ya. Bang Insang yang sudah berhari-hari, berbulan-bulan mengawal Peggy dan tim kuasa hukumnya. Ini perjuangan kuasa hukum akhirnya membuahkan hasil. Lalu apa agenda selanjutnya Bang Insang? Ya, alhamdulillah hasilnya kemarin dengan dikabulkan permohonan kami berasumsi bahwa benar-benar hukum dijadikan panglima. Kemudian bahwa yang berkaitan dengan apa yang harus kami lakukan saat ini, tim ini belum ada rapat koordinasi untuk mengambil langkah selanjutnya. Tapi yang pasti bahwa sekarang ini Peggy juga masih berada di Kota Bandung, masih berada di posko kami, berkumpul dengan para tim-tim pengacara. Apakah nantinya akan ada langkah selanjutnya, tentunya kami serahkan keputusannya semua kepada Peggy Setiawan. Kira-kira demikian. Oke. Baik, kita ke Pak Edy. Pak Edy, tanggapan Anda dong, komentar Anda gitu dari kasus ini. Ya, pertama tentu saja memang saya kira ini merupakan hal besar yang terjadi ya. Dan ini merupakan perkembangan hukum ya, yang betul-betul bisa menarik perhatian masyarakat ya. Kita kemarin ya putusan pra-peradilan yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan bersama kuasa hukumnya tentunya memang banyak sekali menarik perhatian masyarakat ya. Dan saya kira tentu saja ini adalah merupakan upaya-upaya hukum, dan saya kira mungkin Polda juga akan melakukan upaya-upaya hukum lain ya. Termasuk saat ini memang ya ini apa yang menjadi putusan daripada hakim kemarin tentu akan menjadi bahan introspeksi ya, bahan koreksi kepada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Tentu banyak hal termasuk juga masukan daripada hakim yang kemarin ya, yang harus dilaksanakan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat ya. Tentu ini semua nanti kita harapkan apa yang menjadi putusan daripada hakim pra-peradilan itu diharapkan akan segera diselesaikan ya. Termasuk semalam kita lihat juga sudah dibebaskan ya, membebaskan Peggy Setiawan ya. Tentu ini merupakan bukti bahwasanya memang penyidik Polda Jawa Barat sudah menjalankan perintah daripada hakim pra-peradilan tadi. Baik Pak Edy. Pak Edy, kalau tanggapan Anda menilai kinerja kepolisian ya, yang seringkali salah tangkap ini gimana nih? Masa dikoreksi terus? Tentu saja memang ini ada merupakan tamparan keras kepada kepolisian ya. Bagaimanapun juga kalau kita lihat saat ini ya, harapan masyarakat terhadap Polri ya di dalam hal khusus penegakan hukum itu betul-betul diharapkan harus betul-betul profesional. Ini apa yang terjadi kemarin tentu ini merupakan suatu pengalaman pahit yang dihadapi oleh penyidik ya. Bagaimana ke depan agar tidak terulang lagi kasus seperti ini. Artinya memang setiap ada peristiwa, setiap ada proses hukum harus betul-betul dilakukan sesuai dengan aturan ya. Termasuk kita lihat kemarin kan apa yang menjadi putusan hakim yang menjadi pertimbangan bahwasanya penyidik Polda Jawa Barat tidak lebih dahulu mengirimkan surat panggilan, tetapi langsung menetapkan tersangka melakukan penangkapan. Tentunya memang ini menyalahi aturannya. Saya kira memang yang menjadi pedoman daripada penyidik kepolisian kan ada KUHP ya, ada peraturan Kapolri yang mengatur tentang manajemen penyidikan ya. Tentu ini harus menjadi dasar pihak kepolisian, penyidik kepolisian, agar itu betul-betul diikuti ya, ditaati agar tidak salah di dalam melakukan proses hukum.
Oke, baik. Bang Insang, mungkin Bang Insang juga bisa mengomentari banyaknya salah tangkap kalau kemarin pihak kepolisian di persidangan sempat mengatakan bahwa Peggy adalah otak dari pembunuhan Vina dan Eki, dan kemarin juga putusan sidang akhirnya menerima peradilan yang akhirnya status tersangka dianulir. Artinya bagaimana dengan nasib terpidana lainnya, dan kemarin bahkan Sakat Tatal juga yang mengajukan PK. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Insang? Ya, Bang Insang, Pak Idi. Ya, Ya, mungkin Pak Idi bisa mengomentari, Pak Idi. Bang Insang sampaikan lagi ada hubungan gagal sambung sinyal ini sepertinya. Gimana? Ya Pak Edi, kalau melihat nih kinerja polisi yang seringkali salah tangkap dan lain sebagainya, ini sebenarnya ada sanksi sendiri nggak sih bagi unit-unit yang salah tangkap? Masa setiap kali salah tangkap koreksi, lantas apa yang mesti dilakukan ke depannya supaya nggak terjadi lagi gitu? Saya kira tentu saja ya, tentu harus ada sanksi ya. Kenapa demikian? Karena apa yang menjadi penetapan, apa yang menjadi kinerja ini tentu sudah membuat masyarakat susah ya. Tentu membuat masyarakat menderita ya. Kita tahu, kita bayangkan ya, bagaimana perasaan Peggy dan bersama keluarganya ya, atas penetapan tersangka, kemudian perlakuan ya penyidik Polda Jawa Barat yang melakukan atau menetapkan dia sebagai tersangka. Tentu ini menyangkut masalah nama baik ya. Saya kira apa yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat itu harus menjadi bahan pembelajarannya. Bukan hanya kepada Polda Jawa Barat, tetapi juga kepada seluruh jajaran Polri agar kasus serupa tidak terulang kembali. Oke, Bang Insang, kita bisa ke Bang Insang, sudah bergabung bersama kami kembali, sudah tampaknya ya. Bang Insang, ini mengenai salah tangkap juga, mungkin Bang Insang bisa mengomentari, artinya kalau Peggy dinyatakan dianulir sebagai tersangka, lalu bagaimana dengan nasib para terpidana lainnya, dan bahkan kemarin Sakat Tatal juga mengajukan PK. Gimana komentar Bang Insang? Ya, suaranya Bang Insang bisa dibuka kembali, Bang Insang. Masih di mute nampaknya. Oke. Kalau yang kemudian kepada 8 terpidana tersebut akan mengajukan PK, saya pikir itu adalah upaya yang ditentukan oleh undang-undang. Dan upaya ini merupakan sebagai bentuk hak. Tapi apakah 8 terpidana kemudian relevan dengan klien kami Peggy Setiawan? Menurut hemat kami ini tidak ada kaitannya. Artinya silakan aja 8 terpidana ini mengajukan permohonan itu, silakan aja. Biar nanti pengadilan melalui Mahkamah Agung yang akan menilai sejauh mana perbuatan mereka. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa antara 8 narapidana tersebut dengan Peggy Setiawan itu tidak memiliki hubungan hukum. Bahkan 5 dari terpidana tersebut itu tidak mengenal Peggy Setiawan. Selanjutnya lagi ada terpidana atas nama Sudirman, itu hanya sebatas pernah satu sekolah pada saat SD. Bukan merupakan kawan yang dekat atau apa semuanya gitu loh. Oke, Bang Insang. Jadi sah-sah saja. Sah-sah saja Bang Insang ya. Sah-sah saja. Oke, nanti baik. kita lihatlah putusannya seperti apa. Bang Insang, ini lalu langkah hukum selanjutnya apa yang akan dilakukan nih? Apakah akan menuntut balik pihak kepolisian terkait salah tangkapnya Peggy Setiawan, Bang Insang? Iya, karena kalau di negara lain kan biasanya kalau salah tangkap kan dapat kompensasi atau ganti rugi gitu, Bang Insang. Ya mungkin akan hal itu akan menjadi isu ya dari kami tim hukum Peggy Setiawan. Tapi sepenuhnya secara terperinci kami belum membahas dengan Peggy Setiawan. Karena apapun yang kami lakukan tentunya harus atas persetujuan dari Peggy Setiawan. Makanya mungkin dalam beberapa hari ke depan ini kami sudah bisa membahas itu. Apakah kita akan menuntut ganti kerugian atau tidak menuntut ganti kerugian. Kayaknya nanti beberapa hari ke depan. Kalau saat ini saya belum bisa mengatakan kita maju untuk menuntut atau tidak. Karena secara faktualnya kami juga belum memperoleh kuasa untuk melakukan hal itu. Dan kami serahkan semua kepada Peggy Setiawan. Keputusannya di Peggy Setiawan. Kira-kira demikian. Baik, Pak Edi, kalau dari pihak kepolisian biasanya kalau ada kejadian salah tangkap begini di Indonesia tuh kayak gimana sih diselesaikan secara kekeluargaan kah? Karena nggak mau melewati kasus hukum kepolisian yang ribet-ribet lagi? Apa karena malu? Jadi akhirnya ya pakai solusi kekeluargaan aja, atau memang harusnya ada ganti rugi dan kompensasi seperti itu? Ya, saya kira memang ada mungkin beberapa opsi ya yang dilakukan ya. Pertama tetap mungkin melakukan upaya hukum lainnya ya, karena kalau menurut kami ini kan belum selesai ya. Ini kalau melihat daripada apa yang menjadi penetapan hakim kemarin ya,
ada di sini yang disebutkan adalah ada kesalahan prosedur ya. Kita tidak tahu ya perkaranya seperti apa nanti ya, tapi itu kemarin belum juga disampaikan ya. Karena ini belum apa namanya ya. Memang dalam administrasi itu memang harus didahului dengan pemanggilan, kemudian baru semacam klarifikasi karena memang DPO-nya sudah lama ya, tapi tidak dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Tentu memang inilah yang menjadi alasan oleh hakim lalu memutuskan bahwasanya penetapan itu tidak sah gitu ya. Kendati demikian tentunya memang saya kira pasti ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya, karena ini saya kira ini adalah merupakan saya kira pertarungan hukum ya yang betul-betul dilakukan ya. Artinya Polda Jawa Barat juga harus bisa buktikan jika ketika dia menetapkan misalnya yang bersangkutan adalah sebagai tersangka ya, tentu dia harus bisa membuktikan bahwasannya secara hukum tentu juga sesuai aturan-aturan yang ada, sistem yang ada, bahwasannya memang itu adalah benar ya. Makanya kita tunggu nanti Polda Jawa Barat apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat untuk merespon ya, untuk merespon apa yang menjadi putusan hakim tadi ya. Saya kira kalau kita lihat saat ini ya, memang penetapan tersangka sudah dibatalkan ya, tapi kita lihat juga nanti upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat di dalam merespon apa yang menjadi putusan hakim. Yang pasti adalah apapun yang menjadi putusan hakim kemarin itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat. Oke, baik, kita ke Bang Insang. Bang Insang, kemarin perjuangan tim kuasa hukum sungguh luar biasa. Boleh nggak cerita sedikit seperti apa sih awal mulanya kok mau mendampingi Peggy saat itu? Dan saya yakin banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih juga salah tangkap sebenarnya. Ya, sebelum kami menerima, kami kan ini dari tim Jakarta ya. Artinya tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini ada tim Jakarta, ada tim Bandung, kemudian ada tim Cirebon, yang kemudian kita bersatu. Semua dalam upaya pra-peradilan ini, itu sebanyak 22 orang penasihat hukum yang bertanda tangan di atas surat kuasa. Kemudian, sebelum saya menangani perkara ini, kami tidak langsung saja bahwa tiba-tiba menerima dan setuju. Kami sebelumnya melihat dokumennya, kemudian membaca putusan-putusan yang ada, kemudian berdiskusi kepada pihak keluarga, berdiskusi dengan saksi-saksi fakta, kemudian kami juga selanjutnya kami berdiskusi dengan para ahli hukum untuk menentukan langkah, sehingga berangkat dari itu semua kami mendapat sebuah keyakinan bahwa kawan-kawan di Polda Jawa Barat rasa-rasanya keliru dalam menetapkan tersangka. Tapi saya perlu sedikit tanggapi yang Pak Edi tadi sampaikan, bahwa memang benar dalam putusan pra-peradilan kemarin itu yang sekedar dinyatakan adalah terkait dengan adanya kesalahan prosedur. Tapi hal ini perlu kami pastikan juga bahwa di dalam persidangan pra-peradilan tersebut pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat itu sudah mengajukan bukti-bukti surat, kalau saya nggak salah sebanyak 71 atau 73 bukti ada daftarnya di kami. Selanjutnya juga saya akan mengaitkan bahwa terhadap bukti-bukti ini semua tentunya sudah tidak relevan lagi. Manakala ke depannya Peggy Setiawan akan ditarik lagi dengan menggunakan bukti-bukti ini. Kira-kira demikian. Karena rujukan saya adalah surat edaran Mahkamah Agung terhadap pra-peradilan. Boleh saja diajukan tapi dengan bukti yang lain dan tidak bukti ini lagi. Kira-kira demikian. Oke, baik Bang Insang dan Pak Edi. Khususnya terima kasih, selamat kembali kepada Bang Insang atas kemenangan Peggy Setiawan dan tim kuasa hukum. Terima kasih banyak Bang Insang dan juga Pak Edi Hasibuan. Semoga ini juga bisa diintrospeksi kepolisian agar bisa memulihkan citra dan marwahnya di mata masyarakat nanti. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Selamat pagi semuanya. Salam Mas Pram, salam Pak Edi. Ya, Pak Insang. Ya, siap.